Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi AFES dan perkenalkan saya Ketari Martini dengan NIM 2213041020. Dan saya Egyanina Karina Bulutanigan dengan NIM 2213041027. Dan saya Nasyofa Zahra dengan NIM 2213041031. AFES. Pokok pembahasan pada kali ini yaitu pengertian, yang kedua klasifikasi, yang ketiga morfologi dan anatomi, yang keempat sistem organ, dan yang kelima habitat, dan yang terakhir peranan. Pengertian AFES. AFES ialah sekelompok hewan bertulang belakang vertebrata yang unik karena pada sebagian besar AFES adalah burung yang beradaptasi dengan kehidupan secara sempurna. AFES ialah hewan berdarah panas sama saja seperti mamalia. AFES ini berkembang biak dengan ovovivipar atau bertelur. Ciri-ciri pada hewan AFES antara lain, yang pertama yaitu tubuh diselimuti oleh bulu, yang kedua tungkai depan termodifikasi menjadi sayap untuk terbang, yang ketiga yaitu tungkai belakang cocok untuk bertengger dan berjalan atau berenang. Ketiga, memiliki ukuran tubuh beragam. Tubuh AFES ini terdiri dari kepala, leher, dan ekor. AFES bersifat ovovivipar, fertilisasi terjadi secara internal, telur bercakang keras. AFES betina memiliki satu ovarium di sebelah kiri tubuh dan beberapa spesies mengerami telurnya. Klasifikasi AFES. Klasifikasi AFES dibagi menjadi dua subkelas. Yang pertama ada Archaeonites dan yang kedua ada Neornites. Subklasik yang pertama yaitu subklasik Archaeonites. Subklasik ini hanya memiliki satu ordo, yaitu ordo Archaeopterygiformes. Anggota-anggota pada ordo ini hidup pada zaman Mesozoikum, tidak mempunyai pygostyle. Mereka mempunyai ekor yang panjang dengan vertebrae yang banyak dan resites tersusun dalam dua barisan di lateral. Karpal dan mata karpalnya bebas, dan tangannya memiliki 3 buah phalanges yang bercakar. Kedua rahangnya bergigi yang dilapisi email. Hanya diketahui ada 2 spesies dari ordo ini, yaitu Archaeopteryx lithographica dan Archaenis simensi. Fosil spesimennya ditemukan pada lapisan batu karang dari zaman Jurassik atas di Solnhofen, Bavaria. Keduanya hanya mempunyai ukuran sebesar burung gagak. Lalu subklasik yang kedua adalah Neornites. Subkelas yang mencakup semua jenis burung lain yang dikenal, baik yang masih hidup maupun yang telah punah. Subkelas ini juga sering disebut sebagai burung modern, atau nenek moyang dari semua burung yang ada sampai saat ini. Subkelas Neornites terbagi menjadi 4 superordo. Yang pertama ada superordo Odontognathai, yang merupakan anggota dari superordo ini seluruhnya sudah punah. Burung ini hidup pada zaman Kreata. Memiliki ciri berupa rahang bergigi tajam yang tertanam pada alur, tubuh memanjang, dan dikenal sebagai penangkap ikan yang ulung. Contoh spesies dari ordo ini adalah Hesperornis dan Lyctiornis. Yang kedua adalah superordo Paleocnetae. Superordo ini merupakan kelompok burung yang tidak pandai dalam hal terbang dan umumnya memiliki ukuran tubuh yang besar. Keadaan serelumnya menunjukkan bahwa mereka mewarisi nenek moyangnya yang bisa melayang. Sayapnya mereduksi atau menghilang tanpa gigi, korakoid, dan skapulanya kecil. Sistem sternumnya tanpa karina. Memiliki bulu yang masih primitif, yakni berbulu, tidak memiliki radioli. Pada burung jantan terdapat penis dan erektil dan betina. Dan pada betina terdapat klitoris. Superordo ini memiliki 4 ordo, yaitu Strutioniformes, yang kedua Reiformes, yang kedua Casuariformes, dan yang keempat adalah Apertigiformes. Morfologi dan anatomi pada AFES. Berdasarkan susunan anatomis, bulu dibagi menjadi 3 macam, yakni plume, plumale, dan philopluma. Menurut letaknya, bulu digolongkan menjadi 3, yaitu rechites, rectrices, dan remiges. Rechites yaitu menutupi badan, rechites yaitu berpangkal pada ekor, dan filumnya simetris karena berfungsi sebagai kemudi, dan
remiges yang terletak pada sayap yang dibagi atas remiges primare yang letaknya pada digiti dan secara metacarpal pada metacapilla. Remiges secundare yang meletaknya secara cubital pada radial ulna dan parapnum yang menutupi daerah bahu, dan yang terakhir yaitu ala supria sebagai bulu kecil yang menempel pada paluk atau ibu jari. Bentuk kaki pada Aves. Yang pertama yaitu memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna, berfungsi untuk berjalan atau berlari di atas tanah dan untuk mengais tanah. Contohnya pada kaki ayam. Yang kedua yaitu jari kaki berselaput berguna untuk berenang. Contohnya pada bebek, itik, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu kaki yang kuat dengan kuku yang tajam berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Contohnya pada burung elang. Yang keempat yaitu bentuk kaki yang langsing berfungsi untuk bertengger. Contohnya pada burung pipit. Yang kelima yaitu memiliki 4 jari berfungsi untuk memanjat dan memegang makanan. Contohnya pada burung kakak tua. Dan yang terakhir yang kelima yaitu bentuk kaki langsing yang sesuai dengan untuk memanjat pohon, yaitu pada burung pelatuk. Bentuk paruh pada Aves. Yang pertama yaitu bentuk paruh pendek, tebal, kuat, dan runcing berfungsi untuk memecahkan biji-bijian, contohnya pada burung pipit. Yang kedua yaitu paruh seperti sudut, bentuknya sesuai dengan untuk mencari makanan di tempat yang berlumpur, contohnya pada bebek itik. Yang ketiga yaitu paruh runcing, agak memanjang dan kuat untuk memahat kayu, pohon, dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya pada burung pelatuk. Yang keempat paruh panjang dan berkantung besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Contohnya pada burung pelikan. Yang kelima yaitu paruh yang kuat, tajam, dan melengkung pada bagian ujung paruhnya berfungsi untuk mencabik-cabik mangsa. Contohnya pada burung elang. Dan yang terakhir yaitu paruh dengan bentuk panjang dan juga runcing, berfungsi untuk memudahkan dalam menghisap nektar. Contohnya pada burung kalibri. Sistem organ pada Aves. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Beberapa di antaranya alat dan fungsi pada pencernaan burung Aves adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah paruh yang berfungsi sebagai mengambil makanan. Yang kedua, kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran makanan menuju ke tembolok. Yang ketiga adalah lambung kelenjar yang berfungsi sebagai mencerna makanan secara kimiawi. Yang keempat adalah lambung pengunyah yang berfungsi sebagai menghancurkan makanan. Yang kelima, hati yang berfungsi untuk membantu mencerna makanan secara mekanis. Yang keenam ada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim. Yang ketujuh adalah usus halus yang berfungsi untuk tempat pencernaan sari makanan yang diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus. Yang delapan ada usus besar yang berfungsi sebagai saluran sisa makanan ke rektum. Yang kesembilan ada usus buntu makanan yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan sari. Yang kesepuluh ada poros usus yang berfungsi untuk tempat penyimpan sisa makanan sementara. Yang ke-11 ada kloaka atau muara mempunyai 3 saluran, yaitu yang pertama pencernaan usus, saluran utera dari ginjal, dan saluran kelamin. Selanjutnya adalah mekanismenya. Mekanisme dari saluran pencernaan yaitu dari lambung, makanan hasil pencernaan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Sari-sari makanan hasil pencernaan diserap oleh pembuluh-pembuluh darah di usus halus. Selanjutnya, sari-sari makanan diedarkan ke saluran tubuh oleh darah. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke usus besar menjadi fases atau kotoran. Fases akan menuju rektum dan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka merupakan muara 3 saluran
yaitu saluran pencernaan, saluran urin, dan saluran kelamin atau saluran perkembangbiakan. Baik, selanjutnya. Sistem reproduksi pada Aves, yang pertama adalah sistem reproduksi pada jantan. Pada jantan, kedua testis melekat di dekat ginjal dan vas deferens yang bergulung-gulung dari masing-masing mengarah kembali paralel ke ureter. Banyak burung memiliki fasikuler seminalis tempat vas deferens memasuki kloaka, dan beberapa burung seperti bebek dan burung unta memiliki penis median di kloaka. Testis membesar selama musim kawin dan sperma di fasciculus seminalis dimasukkan ke dalam kloaka betina pada saat kawin. Yang kedua adalah sistem reproduksi pada betina. Sistem reproduksi pada betina biasa terjadi di sebelah kiri. Bagian kanan yang rudimeter dapat berfungsi jika bagian kiri dihilangkan. Ovarium berada di dekat ginjal kiri, dekat dengan corong besar yang mengangkut ovum matang ke oviduk dan kemudian ke kloaka. Ovarium dan oviduk berukuran kecil pada betina yang tidak bertelur. Tetapi, pada musim bertelur, keduanya membesar seiring dengan bertambahnya jumlah ovum. Ketika ovum matang, ia menerima kuning telur di ovarium sebelum dilepaskan ke solum dan diambil oleh corong. Fertilisasi kemungkinan berlangsung di bagian atas oviduk. Albumen atau putih telur ditambahkan oleh kelenjar di bagian tengah, dan cangkang serta membran cangkang diekskresikan di bagian posterior. Yang ketiga adalah proses fertilisasi. Pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Habitat Aves. Aves dapat kita ditemukan di beberapa tempat, yaitu yang pertama, hutan. Di dalam hutan kita dapat menemukan burung elang, burung cendrawasih. Yang kedua, kita dapat menemukan aves di savana seperti contoh burung unta. Yang ketiga, kita mendapatkan aves di gua seperti contoh burung gagak. Yang keempat, kita dapat mendapatkan aves di sungai sebagai contoh bebek. Yang kelima, kita dapat menemukan aves di Antartika sebagai contoh penguin. Yang keenam, kita dapat menemukan aves di danau sebagai contoh flamingo. Baik, slide selanjutnya. Peranan aves. Aves berperan sebagai yang pertama sebagai bahan industri, misalnya bulu entok yang digunakan untuk membuat kok atau sudkok dan pengisi bantal, bulu ayam untuk membuat kemuceng. Yang kedua, sebagai bahan membuat obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Yang ketiga, sebagai predator alamiah, seperti memangsa ulat dan serangga. Yang keempat, ada sebagai sumber makanan, seperti contoh, dan dagingnya dapat dikonsumsi dan kaya akan protein, dan sarang walet dapat dibuat sop sarang burung. Yang terakhir sebagai peliharaan. Baik, begitulah pembahasan dari materi kali ini, dari materi Aves kelompok 5 pada mata kuliah pelajaran zoologi vertebrata. Apabila ada salah kata dan kurang kata dari kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.